Shalom. Ketemu lagi di Speak Up Ngebum 180 derajat. Ketemu lagi di hari Selasa yang luar biasa ini. Gak kerasa ya, sudah di Selasa di penghujung Maret. Dan kita akan memasuki bulan yang baru. Ya, hari ini saya akan coba sematkan. Ya, temanya hari ini adalah mana nih? Oke. Christ, Passover Lamb, atau dialah anak domba. Oke. Oke. Ya, hari ini video ngebum juga sudah tayang. Judulnya adalah Push in Jesus, atau megahkanlah dia. Kita harus memegahkan dia karena hanya dialah juru selamat kita satu-satunya. Dan kita menjelang Paskah, kita mau menyadari bahwa keselamatan itu bukan karena kuat gagah kita, bukan hebatnya kita, tapi karena Kristus yang menyelamatkan hidup kita. Ya, hari ini saya akan ngobrol bersama ini kakak rohani saya dulu. Dulu kita sama-sama, saya teens, beliaunya youth. Jadi kita sama-sama ngurusin anak muda, tapi beda usia aja. Ya, Kak Tarjo yang hari ini jadi gembala di Jakarta. Luar biasa, dulu mudanya sama-sama. Woi, Bang Samuel. Apa kabar Bang Samuel? Terima kasih udah join nih. Ya. Ya. Bang Samuel 2 minggu lalu ngobrol sama saya di tempat ini. Jadi hari ini Kak Tarjo, saya panggilnya biasanya. Minggu depan ada Bro Stefanus, sama-sama WL dulu di Jogja. Sekarang juga jadi gembala. Jadi ini semi-semi nostalgia Bang Sam. Jadi sampai kayaknya April. Nanti Mei ada ya, salam Bang. Jadi Mei nanti ada, kalau edisi ini kakak-kakak rohani saya, orang-orang hebat. Nah, nanti ada Mei, ada adik rohani saya. Dulu kita sama-sama saya yang pindah dia di remaja. Hari ini juga udah jadi gembala di Jogja. Nanti itu ada surprise aja bulan Mei. Seneng banget kalau bisa lihat teman-teman terus dalam pelayanan, terus mencintai Tuhan. Itu sebuah kesukaan yang luar biasa. Nah, kenapa agak gelap ya? Sebentar saya akan terangin. Nah, oke. Saya lagi nunggu. Mana nih? Kak Tarjo mana nih? Kita menanti Kak Tarjo. Saya banyak belajar dulu kepemimpinan dari Kak Tarjo nih. Karena ada Pak Andoko dari Semarang. Luar biasa nih. Ini yang setia ngikutin Speak Up Ngebum sampai punya acara sendiri nih, Mas Andoko. Ya, sambil menunggu sebentar. Ya, menjelang Paskah semua gereja bersibuk. Akhirnya Kak Tarjo sudah. Kita akan langsung ajak bergabung saja. Ada gangguan sedikit. Oke. Semoga gangguannya sabar ya teman-teman semua. Ada gangguan sedikit. Oke. Sepertinya sudah bisa. Haleluya. Ya, akhirnya bisa. Ini pakai Gimana handphone nih? ini. Oh, tadi pakai laptop ya? Iya. Oh, nggak Gimana mau Dimas kalau laptop. kabarnya? Iya, baik-baik. Wah, kita belum pernah ketemu ya. Iya, lama. 20 tahun ada? Iya, sama kayak Bang Sam berarti ya. Wih,
Lama. Bang Nah, Samuel iya, Panjaitan. bisa juga. Ini ada Kak Samuel Panjaitan nih. Ikut Mana gabung sama dia? kita. Ada. Bang Sam. Mana Bang Sam? Oh, Sam. Oke. Ini 2 minggu lalu aku ngobrol sama beliau Pas Sam ya. di IG Live. Udah Ya, lama tuh. jadi ini Maret ini edisi nostalgia. Ya, jadi eh, Selasa depan itu Stefanus Agus di Jogja. Oh iya 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 iya. Nah, nanti Mei itu ingat Stanley nggak? Iya Stanley iya dulu iya drum, iya iya. yang sekarang jadi Iya gembala di Jogja. iya iya. Iya. Ya, itu. Jadi ini sekarang senior-seniornya saya undang. Nanti yang Mei giliran giliran bekas anak remaja saya. Oh iya 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 iya. Wah, tapi seneng sih lihat Kak Darjo ini udah jadi gembala ya. Berapa tahun Kak? Di Tangerang itu 2000 berapa? 2005-an lah ya. Gabung Wah, sama di bawah Paniko di Rayon 3. wow, luar biasa ya. Semua kemurahan. Eh, iya, ini Bang Sam sekarang lagi di Bali. Kak Oh, Bang Sam Samuel ya? Panjaitan. Iya, Oh iya, kemarin itu baru ketemu sama Pak ya Henry kapan hari? Parera di Jakarta. Iya, di Jakarta kan. Iya, Tapi Bang. sekarang udah pindah Januari kemarin pindah ke Bali. Oh, Eh, iya. iya, Dimas tahu Pak Henry Parera? tahu. Masih satu grup Baru sih, pulang nih. Kemangan kan? Oh, dari situ. Dia di Denpasar kan sekarang. Heeh. Kemarin baru ke Iya. Jakarta, baru ketemu, baru kemarin pulang tuh ngobrol sering ke Bali ke tempat dia khotbah. Dia ke Jakarta juga sering ke tempat saya khotbah. Oh ya? Pak Oh Henry iya ya. Henry Ya, Parera, dia gembala juga di kapan Cornerstone. kapan hari sih buat grup X Kemangan kan? Ya, Jadi orang-orang Demangan tuh semua kumpul di situ. Tapi oh iya. ya sorry to say, ya ada grupnya. Hmm. Tapi aku jarang banget ngobrol di situ karena aku jarang megang HP. Kalau udah grup angkat tangan deh gitu kan. Iya. Pak, Udah kebanyakan kalau grup udah ini. grup itu, aduh, udah kadang buka tuh udah malam, udah kelewatan panjang, nggak bisa jawab kan. Ya ada Daniel juga kan, masih ingat kan? Daniel. Ya itu banyak sih. Sekarang semua udah jadi pendeta. Wah, kagum aku. Mas Indra. Wah. Udah mulai tua nih. Kalau kamu tua, aku Waktu apa berjalan nih? dengan cepat. Ingat Ya, Pak dulu Joseph. ingat. Pak Joseph Sekarang juga di di mana ya? bawah kakak Lupa. juga sekarang itu. Di bawah kakak juga dia Di sekarang di Kalimantan. Gabung sama Kalimantan kita. ya? Oh, Kalimantan tapi Barat. cabang. Ya, dia gabung Oke, sama oke. kita. Terus Oh, Yahya Ribut. Ingat Raya Ribut? Pak Yahya. ya, Wamena. di Papua Nah, kan? dia gabung sama kita juga tuh. Oh, Wamena. Oh, Ya, oh ya, Timothy ya. Didi. Aku sempet, aduh lupa aku. Ingatnya Lupa aku. Pak Yahya Ribut ya, Wamena ya. Iya, ya. Aku sempat punya WA-nya dia juga, sempat ngobrol Hmm. sebentar sih. Iya, 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 iya. puji Dia Tuhan kan lah. aktif juga kan? Aktif Aktif juga dia. di Dia gembala di Wamena sekarang. videonya. Wah, tapi keren itu. Iya. Putra, masih ingat Putra nggak? Putra Putra gitaris. ingat. Ingat. Dia Itu kan sekarang gitaris di lah. Sidoarjo, di Iya, suka GPDI WA juga. Sidoarjo. Iya, GPDI Iya, iya. Sidoarjo. Surabaya Iya. juga. Sering ke Surabaya tuh ada WL kita. Pak siapa nih yang gabung itu si WL kita tuh. Siapa? Yang gabung sama kita. WL dulu di Betani. Jadi lupa. Aduh. Ada banyak teman-teman lah. Iya. Dimas di Malang. Kak Edo. Di Malang. Ya, aku di Malang. Jadi, Kak Edo kapan hari sempat kontak-kontakan. Kak Edo ya. sebenarnya mau gabung tapi kapan hari apa ya? Sempat kena COVID atau gimana, dia isoman jadi sorry Mas nggak bisa, aku isoman dan dia udah sembuh sih sekarang. Gitu. Sempat aku undang belum Herianto bisa. di Tanjung Pinang. Oh ya. Aku nggak pernah Gembala kontak sih tapi Tanjung Pinang. lihat Facebooknya aktif banget. Boleh tuh undang dia, dia di bawah GBI Batam.
Oke, Robert oke, Louis. oke. Jadi ini proyek Robert Louis. Ya, 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 ya. Bergabung sama kita juga tuh Rentiga Pak Robert Louis. Sering ke Surabaya khotbah di tempat dia. Oh, Dulu kan dia oke, oke, di oke, oke. Vietnamnya Robert Louis. Ya, 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 ya. Wah, luar biasa ya. Kangen ini. Ya, Ya, buat teman-teman semua, kapan-kapan kita reuni. maafkan, ini nostalgia sedikit. Jadi ya inilah kalau 20 tahun kita nggak ketemu lama Ya, ya. dulu dulu kata Arjo nih tempat aku curhat kalau punya masalah. Kaitannya nama remaja ya. Dulu kata Arjo Iya, iya, ketua iya. pemuda, aku remajanya gitu kan. Ya puji Tuhan sih. Seneng Tuhan juga ya sih lihat semua. ya kita masih setia ya di ladang Tuhan. Ya, itu Walaupun kebanggaan saya kita. jauh, saya jauh di Kebanggaan kita. Malang sendiri, Amin, di amin. Jawa Timur. Nah, Ya, di tapi Malangnya kita di mana? melayani Tuhan yang luar biasa. GBI Diaspora Apa? ya? GBI Ya, Diaspora. diaspora. Pak Sudi Dharma ya, Pak Sudi Dharma. Pak Sudi Dharma. Dulu Ya, sering itu di kebetulan om Om saya ya? kan. Jadi Oh iya. Dulu sering khotbah jadi di GBI Betani tuh, di mana tuh? Di GBI Betaninya tuh. Di zaman-zaman oh Pak ya Ishak ya ya ya. gitu. Ya 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 ya. Iya. Ya cukup dulu kan Ya, sempat sama Pak Dwijo kan jadi PPH kan ya, di GBI ya. ya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Senang sekali lihat Dimas nih Iya. sekarang di hamba Tuhan yang luar Ah, biasa, semangat. masih Generasi belajar, dunia masih ini belajar. harus baik ini. Haleluya. Haleluya. Kalau kalau dunianya sih nggak berubah ya. Udah sekian tahun tetap aja remaja, pemuda. Ya, Tuhan, karena puji hatinya di Tuhan, puji situ. Tuhan. Jujur sih, Iya. aku pernah 2 tahun dipindah sama Pak Sudi ke pengajaran. Tapi Hmm. sebelumnya itu aku kayak dapat hati lagi tentang anak muda. Terus tiba-tiba dikembalikan lagi jadi youth pastor. Dulunya kan aku belum pastor kan, belum pendeta. Terus 2 tahun aku dipindah di pengajaran, Iya. dunia yang sangat baru. Terus kemudian dipindahkan kembali dan sampai hari ini sih. Ini baru 3 tahun aku jadi youth pastoran. Jadi belum lama sih. Kalau awalnya Hatinya anak dulu muda terus. iya, udah dipindah, tetap aja Tuhan bilang kamu kembali ya. Oke. Iya, puji Iya, Tuhan, mau nggak puji mau Tuhan. kita kan nurut sama yang di atas. Oke, sebelum sebelum kita Oke. mulai kita doa dulu ya. Saya akan berdoa dulu. Kita berdoa yuk. Ucap syukur Tuhan sungguh luar biasa baik, anugerah-Mu limpah buat kami. Terima kasih Tuhan. Setelah sekian tahun kami ditemukan di IG Live, Tuhan kami boleh bercerita, sharing Tuhan. Hari ini kami akan bicara tentang anak domba Paskah itu Tuhan dengan Engkau sendiri yang tersembelih buat kami. Menjelang Paskah ini biarlah kami memaknai kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu yang besar. Berkati teman-teman yang bergabung di sini secara live, juga nanti yang melalui IGTV ataupun YouTube-nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bicaraan kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, selamat teman-teman yang baru bergabung. Ini ada teman-teman. Ada Carlas tadi, mana Carlas? Tadi ada Carlas juga bergabung baru tadi. Iya. Ini ada Deborah. Ini ada Ian selamat bergabung. Nah, kita temanya kan Christ our Passover Lamb, ya kan? Dia adalah domba Paskah. Nah, kita mau mulai dari mana nih Kak? Iya. Kita baca dulu natsnya nih. 1 Korintus 5 ayat 7 Boleh. yang Dimas kasih nih ya. Ya. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ini nats yang kita akan diskusikan, kita ngobrol sama-sama hari ini. Nah, yang pertama kita, apa sih itu arti ragi? Nah, ini kan sesuatu yang baru, kita sering mendengar. Buanglah ragi yang lama itu. Apa sih ragi? Ya. Nah, kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia di Wikipedia, ragi adalah fermentasi dalam pemrosesan bahan pangan, mengubah karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik, menggunakan ragi, bakteri, fungi, kombinasi.
dan ketiganya itu di bawah kondisi anaerobik, artinya sesuatu yang bisa mengubah sesuatu. Nah, di sini dikatakan buang ragi yang lama itu. Contoh misalnya kita kalau bikin kue, kalau nggak pakai ragi kan bantet tuh. Ya, bantu betul. Nah, begitu pakai ragi mengembang. Nah, Betul. kalau kita lihat dalam terjemahan yang secara eksegesinya, memang ragi itu adalah konotasi sesuatu yang negatif. Orang Israel sebelum merayakan Paskah, biasanya mereka membuang ragi di depan rumahnya. Itu adalah simbol hidup yang lama. Ya. Nah, jadi dibuang tuh sengaja tuh. Memang itu tradisi orang Israel tuh. Sebelum Paskah. Nah, Paskah itu kita tahu buat bangsa Israel adalah di mana mereka merayakan keluarnya mereka dari Mesir. Ya. Dan sekarang tuh orang Israel masih merayakan Pesah atau Paskah. Wah, kemenangan mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ya. Sampai hari ini orang Israel merayakan, dan sebelum mereka merayakan Paskah atau Pesah, ya mereka buang ragi, hidup yang lama berlalu. Ya. Nah, konteks di sini adalah buat kita juga, ya hidup yang lama kita, ragi-ragi itu yang membuat kita terkontaminasi harus kita buang. Simbol pertobatan yang baru. Nah, ini jadi kita harus memahami apa arti ragi dulu nih. Jadi konteks bangsa Israel bicara bertobat. Bahkan tradisi mereka sekali lagi mereka buang tuh ragi di depan rumah mereka sebelum Paskah. Memperingati mereka keluar dari Mesir menuju Israel. Nah, buat sekarang kita di PB, Perjanjian Baru, tentunya ini menggambarkan sesuatu yang mengkontaminasi, mengganggu, mengkamirkan dari kemurnian menjadi sesuatu. Adonan yang biasa dikasih ragi mengembang. Nah, di sini dikatakan buang ragi itu. Jadi itu kurang lebih bicara apa tuh ragi dulu. Itu dia, Mas. Jadi ragi ini harus kita buang ya. Dan aku baca juga setelah Paskah, 7 hari setelah Paskah, mereka makan roti tak beragi ya. Ya, jadi itu simbol bahwa mereka meninggalkan ragi yang lama dan dan mereka hidup dengan tanpa ragi itu ya. Mereka hidup bilang dengan kemurnian juga. Kemurnian, ya. Ada yang bilang kemurnian di hidup murni. Berarti bisa dibilang Paskah ini jadi kayak rekomitmen kita ya. Jadi ya Paskah ini harusnya dimaknai lebih unggul daripada Natal ya. Kita kan kadang euforianya di Natal. Betul ya? Seharusnya ya. Tradisi bahwa Natal ada yang luar biasa. Padahal yang terutama tanpa diskon besar-besaran. Iya. Apalagi kalau kita ke Manado, kita ke Papua nih. Kebetulan saya ini ada beberapa cabang di Papua. Wah, mereka kalau Natal, Dimas, dari Desember sampai Februari 3 bulan. Nah, kalau kita ke Nias sama, kebetulan juga Tuhan percayakan kemurahan Tuhan ini ada dipercayakan sama beberapa di bawah Paniko, banyak cabang, ada di Nias, ada di Kalimantan, ada di Papua nih. Ini Nias sama Papua ini unik. Kalau Natal sampai 2 bulan 3 bulan loh. Wih, luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau Paskah, nah, Paskah ini sesuatu yang biasa. Padahal Paskah ini kan kemenangan terbesar seharusnya. Iya. Dan sebenarnya Natal tanpa Paskah ya nggak ada artinya, karena Paskah kan harus titik balik kan. Ya, Natal, Paskah tanpa kebangkitan juga nggak ada gunanya. Kebangkitan kita berkata semua sia-sia tanpa kebangkitan. Semua sia-sia tanpa kebangkitan. Iya, betul. Dan kebangkitan itu harus jadi celebrate-nya kita ya. Seharusnya yang utama itu kemenangan terbesar. Kemenangan terbesar orang Kristen adalah Paskah, kebangkitan. Betul. Kuasa anak domba Allah mengalahkan maut, menebus dosa. Nah, di sini tadi kita kembali bahwa buanglah ragi yang lama supaya menjadi adonan yang baru. Nah, ini kakak mau cerita bahwa pergumulan kita selama menjadi hamba Tuhan hampir selama 26 tahun, 27 tahun. Wow. Seharusnya adalah menjadi adonan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, hidupmu yang lama sudah berlalu. Engkau ciptaan yang baru. Seharusnya nih adonan yang lama dibuang, ganti adonan yang baru. Hidupmu yang lama sudah berlalu. Engkau ciptaan yang baru.
Tapi dalam perjalanan pengalaman kakak mengembalakan, diutus, justru ini kan seberapa lama pertobatan kita? Betul. Masih hidup yang lama, hidup yang baru. Hmm. Maaf, kebanyakan ya adonan yang lama dengan ragi yang mencemarkan itu. Ya, ya. Orang Kristen masih juga kompromi dengan dosa, kompromi sana sini. Seharusnya adonan yang baru tidak kompromi dengan dosa, sesuai firman Allah. Bukankah tujuan kita dalam kekristenan sederhana, dalam mengikuti Yesus, menjadi pelaku firman? Yes. Simpel kok. Ya, ya. Bagaimana kita menjadi pelaku firman? Kalau kita sudah menjadi pelaku firman, semua beres kok. Berkat, keselamatan, anugerah, beres. Ya, Pertanyaannya bagaimana tidak berkompromi lagi dengan dosa? Sehingga menjadi pelaku firman seutuhnya. betul. Ya buang adonan yang lama. Ya buang semua yang ada ragi-ragi yang lama. Hidup yang baru. Ya, ya, ya. Ya, menyangkal diri dan pikul salib itu ya, kembali lagi. Nah, tujuannya kan itu. Iya. Cuma sekarang Itu terlalu namanya, mungkin orang bilang ada namanya terlalu kita bukan teologi kemakmuran atau apapun. Kita percaya kalau namanya kita pemulihan rohani terjadi, yang jasmani ngikutin kok. Betul, setuju. Jangan dibalik ya. Iya, iya. Ya. Yang dikejar adalah rohani dulu ya. Iya, rohani dulu. Ya, nanti jasmani itu pasti ngikutin. Setuju sih. Pasti ngikutin. Dan kita sebagai hamba Tuhan kadang amazing aja ya. Tuhan tuh punya 1001 cara di luar pikiran kita. Bahkan dulu aku beranggapan gini, kalau masih bisa tak pikir, kayaknya itu bukan dari Tuhan. sampai ekstrimnya gitu tuh. Jadi sampai ekstrimnya gitu, karena Tuhan tuh punya 1001 cara di luar kebiasaan kita, dan Tuhan tuh nggak pernah pakai cara yang sama untuk nolong kita. Itu kerennya Tuhan. Betul. Dan itu membuat kita, makanya kenapa kita harus bergantung sama Tuhan, ya karena itu gitu. Karena cara Tuhan tuh nggak pernah sama gitu. Ya. Jadi hari ini masalahnya bisa sama, tapi caranya bisa beda gitu. Dan itu luar biasanya Tuhan sih. Membuat kita akhirnya nggak jadi, kalau kita pelajaran kan, kalau masalahnya A, ya jawabannya pasti C misalnya. Dan itu kita catat kan. Tapi kalau sama Tuhan, nggak bisa gitu. Masalah A bisa jawabannya B, bisa jawabannya C, bisa jawabannya, tergantung apa? Tergantung kehendak Tuhan. Makanya kita harus bergantung sama Tuhan. Benar kan? Amin. Ya kan? Ya kan? Dan itulah asiknya Tuhan sih, serunya Tuhan sih. Karena serunya kita Tuhan, punya Allah yang hidup. Ya, dan makanya kan kakak rohani saya selalu ngomong bahwa kekristenan itu harus fun. Kenapa harus fun? Karena ya ingat tuh, firman Tuhan katakan, mari yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku. Maka aku akan memberikan apa? Kelegaan kan. Jadi kalau kita ngerasa kekristenan kita berat, susah, berarti ada yang salah dengan pola pikir kita. Kita harus kembali lagi, tundukkan pikiran kita, kembali lagi merendahkan hati kita. Ada yang salah nih, ada yang salah nih gitu kan. Sampai kita baru mengerti, istilahnya connecting sama Tuhan, kita jadi sadar. Ya kan? Kalau gembala pembina Paniko sederhana sih. Kalau kita ikut Yesus, gembala pembina kakak ini kan Paniko ya, Insinyur Niko. Sederhana. Tuhan berfirman, kita lakukan, selesai. Betul, setuju. Simpel kok. Tuhan berfirman, kita lakukan, selesai. Masalahnya orang kadang nggak sabar nunggu suara Tuhan. Bener nggak? Yang Tuhan siapa? Yang ngatur siapa? Ngajarin Tuhan. Ya. Simpel kok. Kadang kita tuh manusiawi pengen menolong Tuhan, tapi ente gitu kan. Maunya instan juga. Oh gini instan, nggak bisa. Nggak ada sesuatu yang instan. Tidak ada. Indomie aja instan, kita perlu rebus, kita perlu masak, proses. Nggak ada. Ya. Pada waktu Abraham pengen bantu Tuhan, jadinya sampai sekarang kita punya masalah. Gara-gara dia mencoba membantu Tuhan, bermasalah sampai sekarang nih. Saudara-saudara kita Kedar Nemayot. Iya. Dia bermasalah satu. Itu benar-benar. Kalau ya, dan ya sebenarnya sesimpel itu sih emang. Kekristenan itu benar, aku setuju sih. Apa kata Tuhan kita lakukan. Apa? Selesai. Ya, kalau tidak ada kiri, tidak ada kanan, tidak ada koma. Yes Tuhan siap. Betul. Yes Tuhan siap. Betul.
Nah, jadi Aku inget nih, aku kan WL ya. Aku sampai 2012 tuh WL Kak. ya, Aku nggak pernah sharing firman, nggak pernah gitu ya. Sharing paling ke komunitas remaja. Tapi 2012 tuh aku dapat mimpi, kamu harus berkhotbah. Eh? hmm, Aku bilang, kebiasaan WL kan nggak dibilang gampang ya. Ya ada orang bilang susah sih, tapi WL tuh lebih gampang karena kita kan hanya tergantung hubungan kita sama Tuhan, dengerin lagu, eh, tergantung hubungan kita. Tapi kan maksudnya kita nggak harus belajar, kita nggak belajar Ibraninya, kita nggak belajar Yunaninya, kita nggak belajar exegesisnya gitu kan. Tapi kan ya. berkhotbah gitu, aku bilang Tuhan nggak mau gitu kan. Saya kan aku kebiasaan ya, nggak mau lah Tuhan, udahlah WL aja lah gitu kan. Sampai 3 kali Tuhan ngomong. Iya, Sampai, iya, oke iya. deh, oke, gini deh Tuhan. Aku orangnya bukan ngeyalan ya, tapi aku ngerasa aku juga harus nyiapin hati kan. Oke, gini deh Tuhan, kalau ada hamba Tuhan, nggak tak ceritain, tiba-tiba dia ngomong, oke, aku siap gitu kan. Sampai tau nggak ada hamba Tuhan dari dari Singapura, aku undang dia ke retreatnya remaja dan dia ngurapi, tahu nggak apa yang kata keluar dari dia? Kamu akan berkhotbah. Langsung, ini orang Wah. aku kan kamu kan ya, aku bahasa Inggrisnya kan ya gitu deh gitu ya. Waktu nemenin pembicara ini aku hanya ketawa kalau dia guyon, yes, no, gitu kan. Just kayak gitu. Istriku aja nggak tahu, istriku nggak tahu aku Hmm, bergumul hmm. tentang itu. Jadi aku emang sembunyiin semua, aku bilang aku mau dari Tuhan. Dan ternyata bener, das gitu. Wah langsung oke deh Tuhan. Nah, ini udah nyerah Tuhan. Tapi satu kata aku bilang Tuhan kalau kamu yang nyuruh ya kamu kasih pelengkapi dong. Dan jujur hari ini kalau bisa itu anugerah sih. Aku inget Ya, banget dulu setengah jam tuh, waduh, keinget sejagung-jagung, materi kok udah habis. Materi udah habis udah, loh kok 15 menit doang. Aduh, gimana nih gitu kan. Bingung kan. Tapi bener sih, ketika Tuhan nyuruh makanya Tuhan nyuruh, Tuhan kasih mampu dan itu emang just a simple ya kayak gitu. Maksudnya Tuhan suruh ya lakukan. Walaupun ya, ya tes prosesnya nggak gitu, nggak ada iya. prosesnya harus kita hadapin dan ya kita sekali lagi kita harus bergantung sama Tuhan. Iya. Ada Nah, badai, kita harus bergantung, bener kan? Ya itu iya, pentingnya itu iya, ya ragi yang lama harus kita buang ya kan, iya. dan kita harus kembali gitu ya. Itu yang buat Dan kita bertahan ya. betul. Paniko punya istilah juga tuh gembala pembina kita, Eh, taat tanpa mengerti. Ya seperti tadi Abraham ya juga. ya 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 Abraham udah bawa aja tuh Ishak begitu. Udah ya ya bawa ya aja ya. gitu, sembeli. Taat aja sama Tuhan. Nah, kalau kita belajar, kenapa Saul lengser sih? Ketidaktaatan. Hmm, ya betul. Kenapa akhirnya Abraham meraih kemenangan demi kemenangan, Bapak iman kita? Karena ketaatan. Betul. Ishak, kenapa? Menang. Ketaatan. Jadi betapa pentingnya seperti Musa berkata, Tuhan, aku tidak akan melangkah kalau engkau tidak menyertai. Tuhan, aku tidak akan melangkah kalau engkau tidak menyertai. Kata Musa. Jadi hari-hari kita harus belajar. Betul. Bagaimana bahwa otoritas tertinggi adalah ketaatan mutlak sama Tuhan. Saya Yes. percaya, kayaknya nggak mungkin. Gimana nih, Abraham udah sekian tahun, istrinya juga udah mati haid dan mandul. Tapi dia Hmm, taat. Yes Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. mustahil. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi Tuhan Yesus lebih besar daripada masalah kita. Ya. Saya ulangi lagi, masalah pasti banyak, gunung masalah mungkin ada, Oh, tapi Tuhan Yesus lebih besar daripada masalah kita. ya Kalau setuju. langkah taat, mujizat pasti terjadi. Penting. Cuma kan kenyataannya ini Ya. orang Kristen ngelihat dulu baru percaya. Padahal Apalagi firmannya generasi kamu milenial nih. percaya dulu baru melihat kan. Tuhan kan Nah, ngomongnya you believing, you seeing gitu kan. Kamu baru itu lihat dia. gitu kan. Ya kan? Itu jadi masalah buat kita. Kematian Lazarus kan itu kan. Tuhan ngomong kan. Iya. Iya. Apa Dibalik, iman kamu itu gak apa sih? percaya? Iya. Dari tidak Ya ada padahal menjadi Tuhan ada, itu kan iman. Dari tidak mungkin jadi betul mungkin. betul. Nah, inilah esensi kekristenan. Apa iman? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala Yes. sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari tidak Betul. ada menjadi ada. Itu kan esensi Yes. kekristenan iman.
Sebab Yes. tanpa iman kau tidak akan melihat Allah. Artinya, berbicara tidak melihat Allah, tidak melihat mujizatnya, tidak melihat kemuliaannya. Tapi kalau dengan iman kita melihat Allah, melihat mujizatnya, melihat karyanya yang tidak terbatas. Iman penting. Yes. Jadi tidak ada menjadi ada. Nah, cuma kan sekali lagi nih, Dimas sebagai generasi milenial nih, pembina anak-anak remaja pemuda, melihat Yes. dulu baru percaya. Iman-iman Thomasnya kita buang. Iya, betul. Kan? Ya, itu termasuk ragi-ragi harus kita buang ya. Nah, itu dia, ragi-ragi yang kita buang itu tidak sesuai firman Allah itu kan. Iya, Yang mengkontaminasi, bener banget sih. Nah, seperti Kak itu. Tarjo nih, pandemi ini udah setahun nih. Nah, Gereja udah onset belum? kita masih online. Oh, haleluya. Haleluya, kita masih online nih. Jadi gembala pembina saya, kebetulan Pak Niko dan jadi tiga pendeta Pak Peter, ya kita masih online, pakai streaming setiap minggu. Setahun nih, jangan lupa khotbah. Boleh sharing dong. Ini tantangannya gembala gimana nih? Wah, tahun asik nih, gak boleh diceritain nih. Memang tidak gampang, tapi yang selama ini kita didik, yang selama ini kita ajarkan kepada jemaat pengerja, inilah buahnya sekarang. Yes. Ini buahnya. Mimbar-mimbar besar di Jakarta, secara khusus di Tangerang sedang dihancurkan. Betul, setuju. Asik. Mimbar besar Tuhan hancurkan sekarang. Udah nggak ada lagi namanya di Jakarta dengan mal-mal yang luar biasa, yang gereja-gereja besar, yang mau kebaktian mobilnya antri, yang mau kebaktian pokoknya jemaat pakai sip-sipan. Ada paletnya. Nah, ada paletnya semua, gini, ada requestnya di Jakarta. Minta lagu apa, mau duduk di mana, itu mau dihancurkan. Tapi di Malang juga gitu loh. Dihancurkan. Di Malang juga gitu loh. AC-nya kurang dingin, pindah gereja loh bro. Sekarang nggak ada. Sekarang no AC, kipas angin kan nggak boleh. Kan? Semua Jakarta ada yang 1-2 yang buka, tapi sekali lagi COVID ini masih bahaya buat kita. Jadi banyak rekan-rekan kita yang meninggal, banyak teman-teman kita yang meninggal. Jakarta ini mas sentra kan ibu kota dengan penduduk yang padat belasan juta. Nah, sehingga akhirnya dari tanggal 22 Maret tahun lalu sampai sekarang kita masih online. Ya karena memang itu arahan dari pemerintah juga terbatas di PSBB kan. Ada yang buka tapi yang hadir sedikit, Dimas. Ya. Kita takut masih. Karena angka kematian masih tinggi hari-hari ini. Di Wisma Atlet, di kota-kota besar ini masih Tangerang, masih tinggi. Nah, jadi apa yang kita ajarkan militansi kepada mereka? Ayo, selama ini mungkin gereja kita bilang, wah gereja keras, Yesus yang terutama, single fokusnya Yesus. Mereka mungkin, udahlah longgar-longgar dikit lah, nggak bisa. Strict, tidak kompromi dengan dosa. Nah, sekarang nih Dimas, gereja kita mulai namanya menuai hasilnya. Kita nggak goyang, jujur kita nggak goyang. Bahkan, sorry, maaf nih, gereja kita karena nggak ada operasional surplus keuangan kita. Iya kan cuma namanya mungkin full timer kita aja. Surplus, tetap jemaat setia persepuluhan. Artinya apa? Penting mengajarkan jemaat sesuai kebenaran firman Allah. Penting. Ya. Betul. Takut akan firman. Yuk perpuluhan bukan pendetanya. Ayo. Ini berbicara menjadi pelaku firman, bukan masalah uangnya. Ini adalah bicara menjadi pelaku firman. Sehingga sekarang gereja kita ya tetap santai aja. Artinya kita menunggu pemerintah. Ya memang ada minusnya juga. Jemaat mulai terbiasa streaming dan lain-lain. Perjamuan kudus buy online. Full atau komsel buy online. Atau som dulu Dimas buy online juga. Baptis online juga. Pemberkatan nikah online juga. Oh, luar biasa. Cuma saya mau sampaikan hari ini, Dimas sudah memulai tema ini, kita keluar dari tema yang tadi. Sekarang shifting, sedang pergantian. Dari era biasa ke era digital. Era virtual. Gereja harus siap. Kayak gini nih, ini Mas sekarang. Ada kita namanya IG Live seperti ini,
Orang Ya, nanti ya, ya. begitu namanya di Jakarta, terus kita bicara Jakarta, udah onset lagi. Saya yakin seperti dulu. Ya, ya, ya. Nggak yakin seperti Ya, dulu. ya. Walaupun udah vaksin loh, saya baru aja divaksin tuh, selesai Ya, yang ya. kedua 2 minggu lalu. Tapi tetap orang Harus jaga. pergeseran Ya, habits. Ini musim yang baru. ya, ya. Jadi memang ngeri-ngeri Ya, sedap buat pengembangan. Tapi sekali ya. lagi, kalau kita dituntun Tuhan, jangan takut. Betul. Tetap Setuju. semua oke. Ya. Ya, jadi aku Gitu. kemarin juga sempat sharing sih di anak muda aku bahwa kalau kita berharap go back to normal, ya normal yang dulu, kita bakal kecewa pasti. Ya. Nggak mungkin. Nah, kita harus punya namanya next normal kan. Next normal itu Nah, meresponi dengan kacamatanya Tuhan bahwa Allah tetap berdaulat dalam pandemi gitu. iya, Jadi dan itu cukup sulit sih. Maksudnya gini, itu khotbah sebenarnya bukan makanan yang enak sih buat anak muda ya terutama. Tapi ya thanks God sih aku dibantu Roh Kudus untuk bisa nekenin bahwa pandemi ini kalau di sudut pandang Allah kita kita dipaksa punya penyembahan sendiri, dipaksa tanda kutip ya. Dulu kan iya, orang tuh datang ibadah kenapa sih? Alasannya nggak bisa nyanyi lah, di rumah nggak enak nyembah sendiri, bener nggak? Sekarang iya, dipaksa, mau nggak mau kamu harus bisa nyembah sendiri. Walaupun iya, suaramu jelek, walaupun kamu nggak bisa musik, kita harus punya penyembahan. Penyembahan bukan bicara musik, walaupun itu bagian dari penyembahan, tapi bicara tentang hati kita, bagaimana melekat sama Tuhan itu. Nah, untuk bisa melihat dari sudut pandang itu emang susah sih. Dan perlu harus berkali-kali diomongin gitu ya. Karena kayaknya banyak orang juga nggak akan siap dengan namanya next normal, betul kan? Ya, iya. ya kan? Tapi memang Ya kan? musim yang baru sedang Tapi orang berjalan. nggak mau gitu kan. Aku nggak Nah, mau. responnya adalah ya bergantung Sesuatu yang sama baru, Tuhan. perubahan. Iya, Sekarang orang udah perubahan. namanya nggak ada lagi kolektor cemplung pakai QR kan. Iya, betul. 10 tahun Iya. yang lalu di Dan Jakarta udah namanya beberapa gereja, udah namanya begitu keluar kebaktian, udah pakai gesek kan perpuluhannya kan gitu. kopi Shifting ya teknologi kan. Iya, iya. selalu bergerak, Yes. selalu bergerak, Dan nggak bisa dan seperti itu. puji Tuhan sih aku mulai Juni tahun lalu aku kayak digerakkan, kayak didorong sama Tuhan untuk buat video kan. Aku ada video pelayanan khotbah 5 menitan yang aku lakukan dari Juni kemarin. Thanks God-nya Maret ini udah 100 video. Jadi Ya. sudah 100 video dan aku udah mulai regenerasi, ada gembala-gembala. Kalau di tempatku namanya Unity Komselnya. Ada gembala-gembala Komsel yang aku kasih kepercayaan. Ayo kamu coba sharing dong 5 menit aja di depan kamera gitu kan. Dan ada 2 yang sudah siap, udah ready selama ini. Jadi aku sekarang hanya khotbah 5 video. Biasanya sebulan 10 video. Hari ini aku hanya 5 video gitu ya. Jadi maksudnya udah ada regenerasi yang terjalin dan sadar atau nggak sadar pulpit kita berpindah, bener nggak? Mimbar kita ini udah pindah gitu ya. Pindahnya kemana? Ya IG Live. Dan waktu aku IG Live ini banyak orang bilang, kamu IG Live rutin setiap Selasa dan nggak pernah berhenti dari Juni. Dan itu susah banget asli. Karena viewernya hari ini 7 kan. Biasanya 2, 3 gitu. Tapi ya ada kakak rohani yang selalu ngomong viewermu pertama adalah Tuhan Yesus gitu. Ya. Jadi yang lainnya itu bonus. Jadi kenapa bisa konsisten ya karena Tuhan yang kasih kemampuan dan pembicaranya adalah teman-teman sendiri dan selalu ada kejutan-kejutan ketika ngobrol-ngobrol gini dapat sesuatu gitu kan. Dan itu amazing sih. Ya. Walaupun sistemnya ngobrol, tapi ada nilai yang Ya. Kalau kita nggak siap musim yang baru, kita akan tergilas. Betul, nah, kenapa kita gereja kita secara khusus di Jakarta, yang di Rayon 3 di Tangerang juga kita siap? Karena kita dari 10 tahun yang lalu udah streaming. Jadi kalau sekarang terbiasa. Dari 10 tahun yang lalu, beberapa belas tahun yang lupa lah. Pokoknya kita dari udah belasan tahun ini udah streaming. Dulu ke sama nggak banyak viewernya. Nggak taunya Tuhan siapkan seperti ini. Yes. Udah berubah. Nah, kakak ini punya pelayanan namanya HMC. HMC itu kayak semacam retreat, healing movement camp. Oke. Ya, ini
Kita rutin tuh sebulan 2 kali keliling-keliling Indonesia, kemana, dari satu kota-kota lain. Tiba-tiba apa bisa iya HMC? Kalau pelepasan gimana? Ya, ya, By ya. Zoom. Ya kan? Iya, 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 iya. Tapi begitu kita lakukan sesi kesembuhan, sesi pelepasan di rumah-rumah dilawat Tuhan tuh, mujizat terjadi. Yes. Nggak pengaruh, hadirat Tuhan nggak bisa dibatasi. Cuma Betul, setuju. kita, tugas kita nih bapak-bapak gereja harus berpikir mulai pergeseran. Betul. Pernah ada kita survei, kenapa gereja buru-buru buka? Kita open aja. Itu masalah uang. Betul. Kalau kita Iya, nggak iya, buka iya. kan gereja nih, wah persembahannya gimana, perpuluhan gimana? Paniko Iya, iya. tegas kalau kepala pembinanya kakak ya. Dia bilang gini, gereja itu bukan dagang. Betul. Gereja ini bagaimana berbicara, bagaimana melakukan firman Allah. Sampai sekarang kita masih online. Wow. Kita nggak mau ambil risiko. Nah, waktunya aman semua. Oke, kita mulai. Waktunya Tuhan, kita mulai. Wow. Cuma tetap, kalau menurut kakak sih, ada namanya udah musim yang baru, musim era Betul. digital, musim virtual. Ya, Kakak ya, punya ya. kesulitan dengan cabang-cabang yang tadi di Papua, Ya, yang di Nias, yang di luar kota ada berapa, sekitar 20 sekian cabang. Tapi sekarang kita enteng aja. Ayo kita Zoom aja, selesai. 2 pekerja by Ya. Zoom aja. Nah, malah bisa rutin ya. bisa rutin. Nah, Iya, dulu kita ada kan menara doa harus nih, kalau kumpul ke Jakarta ya dulu ya. kita di Jakarta di Sentul itu kan kalau sekali doa 10.000, 12.000, 2 pengerja Ya, setiap ya. bulan. Macetnya minta ampun. Biayanya mahal. Oke lah kita dari Ya, ya. Tangerang ke Sentul, Bogor naik mobil bisa. Yang dari luar negeri sekarang kan Ya, tinggal ya, ya. namanya webinar, selesai. Ya. Iya, Message-nya simpel. tetap tersampaikan, hadiratnya tetap tersampaikan ya. Sama. Ya. Sekarang Panika udah pakai webinar aja, 7.000, 8.000 orang datang. Dari Amerika, Kanada, Eropa, Australia sampai. Nggak usah mahal-mahal, tinggal beli kuota, selesai. Betul, Pesan betul, tersampaikan sama. Lebih santai Ya. daripada kita datang, waduh udah namanya mikirnya Resiko. pulangnya lagi gimana, ini gimana lah akomodasinya. Ya. Ini disebut namanya musim yang baru. Era-era Yes, yes, yes. era-era digital. Sekarang toko-toko pun sama, bisnis pun sama, yang berbicara namanya onset udah tertinggal. Matahari tutup. Sekarang kalau kita bicara orang terkaya siapa? Tesla tuh. Elon Musk. Ya, ya. Yang bicara mobil listrik, Ya. bicara mobil tanpa supir, autopilot, digitalisasi. Iya, iya. Yes. Kan gitu. Betul, betul. Nah, itu Dan Dimas. kalau kita nggak siap, ya itu Tergilas. tadi kita tergilas. Ya mungkin ini jadi pasca yang luar biasa ya, karena ya sekali lagi kita harus mindsetnya mungkin itu dia, kalau ragi yang jahat itu bukan jahat sih ya, tapi kita harus melihat bahwa ada sebuah tatanan yang baru, normal yang baru, atau next normal yang baru yang harus kita siapkan. Dan sama seperti selancar ya, peselancar tuh kalau lihat ombak kan seneng ya. Ya. tambah besar tambah seneng kan selancar tuh. Iya. Dia kalau Jangan. ombaknya kecil mah dia aduh ngapain gitu kan. Ombak-ombak yang besar di Indonesia itu didatengin karena apa? Karena challenging. Tantangan besar. Dan itu luar biasa. Asik. Dan asiknya lagi kalau kita berharap bahwa kita punya konsep yang benar bahwa Tuhan tetap berdaulat di tengah pandemi, sebadai segede apapun kita tetap aman. Ya. Harus kita hadapi. Kita pasti menang. Endingnya adalah di balik pandemi ada penuaian besar. Yes, pasti sih, percaya untuk itu. Pasti Allah Oke. Seperti itu. Jadi sekali lagi, nah kita kembali ke topik. Yes. Tadi ya kita menjelang pasca ini. PR kita, tolong nih buat yang ada di semua di sini, bagaimana kita membuang ragi yang lama, yang mengkontaminasi hidup kita. Ragi lama itu bicara dosa-dosa yang ada, harus kita buang. Engkau ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Pertanyaan kecilnya buat kita, sebagai orang yang sudah lahir baru, masihkah berkompromi dengan dosa? Ya. Saya ulangi lagi, sebagai orang-orang yang sudah lahir baru, masihkah berkompromi dengan dosa? Ayo buang ragi itu. Jangan kompromi dengan dosa.
raih kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan Yes. Yesus sudah menebus sebagai korban Paskah yang kudus. Wes, ini ada punya Wawa nih, ada anaknya Pak Pati Ginting nih. Halo Joshua. Oh, Minggu iya, lalu iya, dia iya, iya. ngobrol sama aku. Oh, puji Tuhan, puji Eh, Tuhan. Iya, iya, puji Tuhan. ya, ya anak Pak Pati Ginting ya. Aku sebenarnya kapan hari pengen ngajak Chris Mesak sih. Tapi dia di Di Amerika Amerika ya, jam 6 malam. Kalau dia jam 24 6 jam ya. malam, sana tuh jam 3 pagi. Iya. Jadi, Mas, nggak mungkin, Mas. Kalau kamu mau ya jam 8, jam 9 malam. Waduh, sana sana baru jam 6 pagi. Aduh. Ya, tapi kembali lagi ya bahwa bener sih ragi yang lama, berita-berita itu tadi kan, berita menyangkal diri dan pikul salib ini harus kita kembali lagi suarakan ya. Karena Ya, setuju. hari-hari ini, ya kan, hari-hari ini kita sudah mungkin sudah udah jarang ya mungkin ya berita-berita seperti itu Terkontaminasi. bahwa Orang sudah namanya hmm, kompromi dengan dunia. hmm, ya Kok padahal itu udah basic banget ya. terkontaminasi? Iya, terkontaminasi. Karena mereka juga mungkin tuntutan hidup. Lifestyle. Yes, Amerika sekarang yang namanya di mata uangnya in God we trust. Sekarang udah namanya mentingnya udah LGBTI. Melegarkan ya, LGBTI. ya, 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 Nah, negara Asia yang pertama melegalkan LGBT itu Taiwan. Taiwan, ya, LGBT itu. Kakak pernah ke sana, ya, ada cabang kita di Taiwan. Jadi oh ya, presidennya sendiri perempuan yang dan lesbian. oh, Bayangin tuh. ya, ya, Negara Asia pertama Taiwan ya yang melegalkan itu ya LGBT ya. ya, Nah ya, inilah akhirnya begitu begitu sampai sana kakak agak kaget di Taiwan perempuan udah mau simpel itu. Ada ya konseling. Saya udah males pak menstruasi. Loh gimana mak wanita nggak menstruasi? Angkat rahim, simpel aja kok hidup ini. Nah mereka udah nggak mau nikah, hidup dengan binatang, dengan anjing, hewan peliharaan. Kota, negara sekecil Taiwan udah American minded. hmm, Nah sekarang di Indonesia, negara yang masih namanya kita percaya hari-hari kegerakan kekristenan terjadi. Nah kita lihat, ya, masih kok kompromi dengan dunia, masih kok ya, kompromi dengan dosa. Ini PR kita sama-sama, apalagi ya, generasi muda. Harus cinta yes, mati-matian dengan Tuhan, tidak kompromi dengan dosa. Penting buat kita. Supaya apa? Hidup kita akhirnya berkenan. Nah, ragi lama buang, pola yes, hidup lama buang. Ini PR besar kita, PR yes, besar kita. Lahir baru hanya KTP, hmm, tapi tinggal ya, laku ya, gaya lama. ya, kita Nah, harus buang semoga manusia lama pasca ya. ini membuat kita mawas diri, membuat kita bertobat. Karena Yesus sudah membayar lunas. Ayolah, hidupmu yang lama sudah berlalu, kau ciptaan yang baru. Ya. Dan kita harus turning back ya. Kita kembali, bukan turning back meninggalkan Yesus enggak, tapi kita harus kembali kepada kebenaran yang sejati. Nah, Ya, ngebum itu aku belum jelasin ya kemarin di WA. Ngebum ya, ya, 180 ya. derajat itu boso waliane khas Malang. Jadi kalau kalau di Malang tuh bahasa Jawa ini diwalak-walik gitu ya. Jadi ngebum itu kalau dibalik mubeng. Mubeng Muter, itu U-turn, ya 180 derajat muter-muter. bicara pertobatan. Jadi Hmm. ngebum 180 dulu bangsa mikirnya nge-booming, bukan nge-booming. Nge-boom itu bicara tentang metanoia. 180 derajat itu bicara tentang perubahan pola pikir sih. Dan Ya. sebenarnya 3 tahun yang lalu aku renungan tuh hashtagnya renewing mind. Tapi Hmm. renewing mind kan udah dipakai hamba Tuhan besar di Jakarta. Jadi Hmm. saya akhirnya pakai teman-teman youth, akhirnya pakai kearifan lokal gitu ya. Karena eh, ada teman juga dari Semarang yang sekarang tinggal di Jakarta itu punya hashtag nganutologi. Pernah dengar nggak? Itu ada Ko Adrian. Itu Hmm. itu Pandian. lucu, nganutologi gitu kan. Teknologi. Tapi isinya itu kebenaran yang bener-bener kalau kita baca bukunya itu wah bener-bener kita nggak sadar kalau selama ini kita keliru gitu bahwa ada Hmm. hal-hal yang kita kompromis yang Hmm. ternyata firman Tuhan nggak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi
dari istilah nganutologi, nganu gitu kan. Tapi dirubah jadi sebuah hal yang baik. Terus aku bilang, kearifan lokal apa ya? Terus Tuhan kasih hikmat, yaitu Hmm, ngebum. Dan iya. puji Tuhan sih, nanti Juni Juni besok udah setahun ya berarti. Jadi ini udah 100 video, Maret ini 100 video, dan kita udah ada pembicara-pembicara lain, dan puji Tuhan sih terus berkembang, dan dan aku bilang ke anak-anak mudaku bahwa kedepannya saya akan mundur pelan-pelan, ini platform kalian gitu, maksudnya ini Ya. wadah kalian, saya akan support dari belakang gitu ya. Udah, jadi hari ini ada 2 orang yang sudah mau dua video, dan itu thanks God sih. Nanti ada gembala-gembala Unity lainnya yang lagi on proses. Ya. Jadi Iya, iya, iya. jadi ngebum 180 derajat ini bicara tentang metanoia sih. Jadi Hmm, ya kembali lagi, pasca kan kita harus kembali ke titik turning point kita, untuk kita sadar bahwa ini waktunya kita berbalik ke arah gitu ya. Kalau kita selama ini kompromis tapi nggak sadar, hari ini waktunya kita membuang ragi yang lama. iya. Ya, karena Di Yesus bumi kan sudah mati sementara buat kita. kita. Cuma transit. Ya, Mau betul. ngapain lagi? Gak kerasa nih Dimas, Yes. dulu kita ketemu masih anak mahasiswa, atau Dimas dulu masih kuliah. Sekarang kakak udah 47 tahun. Tahun ini 48 nih, 73 lahir. Gak kerasa ya? Berarti aku 80 loh. Berarti kita nggak jaraknya nggak terlalu jauh lah, 7 tahun kan. Iya, 7 tahunan ya. Gak kerasa kan dulu kita masih pada mahasiswa tuh di Jogja. Iya, Sekarang iya. udah namanya kita jadi bapak-bapak nih. Gak kerasa waktu udah cepat. Iya. Sukacita Bang kita Sam cuma satu, ingetin Bob. gini, Mas, inget jambore nggak? Itu Jambore dan prosesnya kita lain-lain itu, bro. gitu ya. Iya, Wah, aku iya, aku iya, sampai, iya, oh iya. iya ya. Iya, 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 itu prosesnya yang luar biasa, tapi kita bisa keluar dari situ, itu sebuah anugerah sih. Dan semua dicukupkan, Ya, nggak tahu anugerah. caranya. Kita bertahan, kita tetap dalam Tuhan. Sekali lagi, jangan memegang dunia terlalu kuat. Karena sekali lagi, Yes, transit di bumi ini sementara, yes. penting Mampir itu. ngombe ya. Transit sementara. Ya, Ya, kalau kita transit kan sementara. Tujuan kita bukan di sini. Nah, celakanya orang masih dengan ragi yang lama hidupnya. iya. Dan tuh kan Berkompromi-kompromi dibilangin itu. kalau di ngebum itu nggak kerasa, bro. Sudah Ah, udah iya. udah 1 jam Iya, nih. udah jam ini udah selesai nih. Nah, luar biasa ngobrol-ngobrol Dan nih. kamu bilang kan, "Ah, lama banget ya." Dibilangin kalau di ngebum tuh nggak kerasa gitu ya. Gak kerasa, Karena kita kita ngobrol konsepnya sejam, ngobrol. jam udah selesai waktu kita nih. Ya, Iya. bro, kesimpulannya Gini nih. deh, closing Apa statement deh, namanya? closing Soalnya hostnya statement. nih ya kesimpulan nih. Jangan deh. Jangan deh. Ayo closing statement dong Ya, sebelum kita jadi sekali mengakhiri. lagi tinggalkan ragi yang lama. Kita telah ditebus oleh Yesus dengan darah yang mahal. Hidupmu yang lama sudah berlalu. Engkau Yes. ciptaan yang baru. Bagaimana ciptaan yang Ya. baru? Menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman. Saya percaya Yes. kalau kita menjadi pelaku firman, semua akan ditambahkan. Semua akan Yes. selesai. Janji firman Allah. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub akan menjadi bagian hidup kita. Uji sederhana. Ya, ya. Menjadi pelaku firman. Hidup kita yang lama, Betul. buang. Jangan pakai ragi yang lama. Dengan Yes. kemurnian sesuai firman Allah. Karena Tuhan Yesus sudah membayar lunas. Ya, dan perlu digarisbawahi juga bahwa fokus kita bukan berkatnya. Fokus kita Ya, dalam melakukan kebenaran. Berkat ya itu pelaku firman. nanti gitu ya. Pasti Ngikutin. akan mengikuti kita. Jadi Jadi pelaku fokusnya firman dulu. jangan gagal fokus. Ya, jangan gagal fokus. Thank you banget Kak Oke. Tarjo. Terima kasih. Ya, Dimas ya, atau berkati Maaf, semua buat bro, semua yang bergabung. Teman-teman ada Wahyu panggilanmu Pak Iwan. Pendeta Petrus sama Pak Wahyu. Pendeta Tarjo nih di Jakarta. Aku Iya. besok panggil Tarjo, Kak Tarjo soalnya. Itu panggilan-panggilan waktu kita masih zaman-zaman revolusi, zaman-zaman muda. Oh, berarti Masih sekarang tua. pendeta itu ya, terkenalnya Pendeta Petrus ya. Aduh. Ya, sama aja Pak Petrus Sutarjo, nama-nama cuma nama bagus saja. Banyak panggil yang mana sama aja. Cuma identitas. Iya. Berarti kalau yang manggil Kak Tarjo berarti itu Orang Jogja orang-orang itu. lama.
Iya, orang-orang mahasiswa, teman-teman kuliah. Iya, keren, keren, keren. Oke. Thank you banget nih buat obrolan yang luar biasa. Saksikan Selasa depan dan bersama Stefanus Agus. Itu juga kita dulu sama-sama WL di Jogja. Ya, teman-teman yang luar biasa. Thank you, Kak Tarjo sekali lagi. Boleh doain kita semua yang ada di sini juga pelayanan ngebum ini. Ya, kita doa. Haleluya Yesus. Orapaka patakarabayasyan. Bapak mengangkat tangan buat kami semua yang hadir secara khusus hari ini. Biar lagi yang lama, pola hidup yang lama, kompromi dengan dosa, kami buang dalam nama Yesus. Berdoa, darah domba Allah menguduskan, memurnikan. Sehingga kami semua yang hadir malam hari ini, hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, kami ciptaan yang baru. Yes. Hidup seperti Kristus telah hidup. Itulah tujuan hidup kami. Urapi anak-anakmu Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang kekurangan Kau cukupkan. Mujizat terjadi dalam setiap langkah demi langkah anak-anakmu. Bahkan terobosan yang baru terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati anak-anakku yang hadir. Berkati rekan-rekan yang hadir malam hari ini bergabung buat kami. Yang mendengar dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mujizat demi mujizat, anugerah demi anugerah tercurah berlimpah-limpah. Bahkan sekali lagi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun tercurah buat kami semua yang ada dalam nama Yesus. Dan buat Dimas, terus Bapak Engkau pakai anak muda ini menjadi bencana kemuliaan-Mu. Pakai, perluas daerahnya. Perluas daerahnya. Pakai terus dalam generasinya. Dalam pelayanannya. Secara khusus buat anak-anak muda. Generasi Yeremia yang ada. Pakai ya Abah. Urapi. Dengan pengurapan yang khusus. Dengan pengurapan yang khusus. Dengan acara ngebum 180 derajat. Kami berubah 180 derajat ini. Dalam IG Live yang ada. Urapi berkati. Urapi berkati. Yang mendengar dipulihkan. Mujizat terjadi. Pertobatan terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Masakan Dimas dalam kemurahan-Mu. Kami semua yang hadir dalam anugerah-Mu. Sekali lagi. Berkati urapi kami. Bahkan janji warisan-Mu sekali lagi. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tercurah berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Thank you banget. Salam buat keluarga Jakarta. Wah, ada Lina, ada Yuni. Mbak Yuni nih teman lama ini. Wah, teman lama semua nih. Iya. Thank you buat waktunya. Terima kasih buat sharing-sharingnya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. God bless. Terus tonton video ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain juga. Subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.